paling kesel nih lihat parkir liar begini. Bikin riweh, macet, dan pastinya ngantri. Wets, gak usah pusing lagi nih fams. Kini ada solusi buat para pengendara, khususnya pengendara roda 2, agar bisa menitipkan kendaraannya dengan mudah, cepat, aman, dan tentunya legal. Kenalin nih, Soul Parking. Jadi tempat ini dibangun dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan perparkiran di lahan komersial. Selain itu, tempat ini juga menyediakan solusi parkir yang efisien dan inovatif bagi pengendara sepeda motor. Gak perlu repot fams, pengendara cukup membawa motornya ke lahan parkir ini, lalu ambil tiket dan letakkan motor di lantai dasar. Udah, gitu aja. Iya, gitu aja. Sisanya, biarkan tempat parkir ini yang ambil alih fams. Gampang kan? Petugas nantinya akan membawa motor kamu ke salah satu tempat kosong yang ada di parkiran bertingkat ini. Kalau dilihat-lihat sih, lahan yang digunakan gak terlalu luas ya fams, hanya sekitar 60 meter persegi. Namun, jangan salah, tempat ini mampu menampung hingga lebih dari 500 motor loh. Hal ini berkat teknologi yang dinamakan Compact Motorcycle Storage atau CMS, sebuah kantong parkir portable untuk sepeda motor yang dirancang khusus untuk menyiasati sempitnya lahan dan tingginya kebutuhan akan tempat parkir yang tepat di lokasi-lokasi strategis. Jadi kami melihat memang ada permasalahan dari sisi lahan yang sangat terbatas dan juga pertumbuhan jumlah motorcycle ya yang sekitar 6% per tahun. Nah, ini menyebabkan kemacetan dan juga illegal parking yang semakin maraknya terjadi. Oleh sebab itu kami menciptakan namanya Compact Motorcycle Storage atau CMS panggilannya yang bisa meningkatkan kapasitas parkir hingga 8 kali dengan lahan 60 meter persegi saja. Kerennya lagi nih fams, teknologi ini merupakan 100% karya anak bangsa loh. Widih, ini baru nih, inovasi ala anak muda Indonesia. Keren. Oh iya, soal harga, gak usah khawatir nih fams. Cukup membayar Rp7.000 aja, kamu sudah bisa memarkirkan motor kamu seharian. Nah, buat kamu yang mau langganan, hanya dengan Rp120.000 per bulannya, kamu sudah bisa menikmati layanan parkir sepuasnya di sini fams. Mau diinepin? Boleh banget. Selain inovatif, nyaman, dan pastinya murah, keamanan juga jadi kunci utama dari fasilitas ini. Menggunakan teknologi canggih seperti CCTV fams dan sistem keamanan yang terintegrasi, tempat parkir ini pastinya memberikan rasa aman bagi pengendara sepeda motor yang menitipkan kendaraannya. Dengan berbagai kemudahan dan kelebihan yang diberikan kepada pengguna motor, gak heran nih fams, kalau sejak peluncurannya pada Februari tahun 2020 lalu, tempat parkir ini telah berhasil menarik minat kurang lebih 10 juta pelanggan loh. Mantap! Buat kamu yang ingin menitipkan helm, jaket, atau barang berharga lainnya, bisa dengan mudah menggunakan jasa titip loker otomatis. Penggunaannya cukup mudah, hanya dengan scan code QR yang tertera, dan selebihnya ikuti petunjuk penggunaan. Bukan cuma itu aja, tempat parkir ini bisa dibilang sebagai satu solusi, alias layanan serba ada. Selain fasilitas parkir dan penitipan barang, di sini juga bekerja sama dengan penyedia jasa lain yang menyediakan layanan cuci motor dan servis motor loh. Nah, mudah banget kan fams? Gimana? Tertarik mencoba parkir vertikal otomatis ini? Cus, samperin gerainya yang ada di daerah Gandaria dan Kebon Kacang, Jakarta ya. Fams, kota besar Jakarta memang tak pernah lelah untuk berbenah. Segala kebaruan dan inovasi hadir di sini. Ya, bisa dikatakan setiap detiknya, detil wajah Jakarta itu berubah. Cielah, sedap kan? Info yang satu ini kayaknya cocok nih buat para mbak-mbak kantoran dan mas-mas karyawan. Hehehe. Apalagi coba kalau bukan info tentang tempat istirahat makan siang yang ngasih pengalaman baru kayak gini. Nih, lihat nih yang satu ini. Wow, fams, ini kantin karyawan apa bukan ya? Kelihatannya lain deh daripada yang lain ya. Kalau kantin karyawan biasanya terletak di basement, terus gelap tapi rame. Nih, coba deh lihat dulu di sini ya. Kelihatan kan perbedaannya? Yaps, ini dia, kantin layang alias Kalayang, milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Canggih kan, fams? Gimana? Terkesima? Sama! Dari namanya aja udah jelas ya, fams,
kalau posisinya melayang alias gak berada di basement. Wah, unik kan? Sebelumnya, area Kalayang ini nggak sefuturistik begini, fams, tapi berbentuk kios pedagang kaki lima yang jualan di atas jalur pejalan kaki. Nah, untuk mengembalikan fungsi jalur pedestrian tadi, akhirnya seluruh kios PKL ini ditata kembali, fams. Posisinya di sulap melayang, jadi di atas area pejalan kaki. Mantap! Perbedaan itu memang sengaja dibuat unik karena kita lebih di atas, posisinya di atas, lebih kelihatan lebih melayang. Jadi makanya disingkat jadi kantin layang Kalayang PUPR. Pembangunan Kalayang ini bukan cuma buat gaya-gayaan aja nih, fams, tapi memang bentuk implementasi dari aturan pemerintah nih. Pertama karena memang niatnya Pak Menteri menjaga kehigienisan para pedagang, terutama untuk stafnya kementerian, karena staf kementerian itu banyak makan, minum di PKL kita dulunya. Makanya Pak Menteri berharap stafnya karyawan Pak Menteri mendapatkan makanan pesajian dari PKL sendiri yang lebih higienis. Terciptanya itu pertama, kedua karena adanya undang-undang kehigienisan, dan yang ketiga karena memang ada Kepresnya, bahwasanya Kepres itu setiap instansi pemerintah wajib membina UMKM, terutama PKL, begitu. Keren ya, fams? Jadinya win-win solution. Gak ada deh yang dirugiin. Ditambah, para pedagang ex-PKL ini juga nggak dipungut biaya sewa loh, fams. Benar-benar menguntungkan banget ya. Fams, kantin yang terbagi menjadi dua sisi, utara dan selatan ini, memiliki desain yang estetik banget ya. Khasnya ada dibentuk seperti kuping yang mengelilingi kantin ini. Nah, struktur ventilasi ini, fams, yang bikin Kalayang ini jadi sejuk dan berhawa, meski tanpa bantuan AC. Plus, jadi makin instagramable deh lokasinya. Fams, kalau kesini, kamu gak akan bingung deh soal makanannya. Kenapa? Karena ada 69 tenan yang ready buat memenuhi nafsu makan kamu nih, fams. Di kantin yang luasnya sekitar 400 meter ini, makanannya juga beragam banget. Dari seluruh pelosok Nusantara, tersedia. Makanan dari luar negeri juga ada. Mau yang ringan-ringan aja atau jajan-jajan aja juga tersedia kok. Iseng cuma ngopi-ngopi juga ada. Asik banget kan? Desain bangunan yang cantik, terus makanan yang bejibun, harganya juga yang terjangkau, dan kebersihannya yang oke. Wah, nggak heran deh. Dalam sehari, pengunjung di Kalayang ini bisa mencapai 500 orang. Apalagi kalau lagi jam makan siang. Wah, kamu harus siap-siap perang nih, fams. Perang rebutan tempat duduk maksudnya. So, kalau kamu mau berniat ke sini, baiknya sesudah jam makan siang aja ya, fams. Suasananya nyaman, dan kamu bisa makan dengan tenang. Fams, ada banyak cara mencintai bumi. Salah satunya dengan mengolah kembali sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik. Istilah kerennya sih recycle. Nah, baru-baru ini viral di sosial media. Ada mesin yang bisa menukar sampah plastik dengan uang loh, fams. Wah, bisa jadi cuan tuh. Daripada penasaran, langsung aja yuk Besti menuju lokasi penukaran terdekat, yakni di pusat pembelanjaan atau mall. Itu dia tuh, fams, mesinnya. Sekilas mirip dengan mesin minuman ringan ya. Bedanya, yang ini bernama Reverse Vending Machine atau RVM. Dinamakan reverse karena mesin ini kebalikan dari vending machine pada umumnya, yakni memasukkan barang untuk dapat uang secara digital. Mesin ini diciptakan khusus untuk menukarkan sampah botol plastik kita dengan poin, fams. Nah, poin itulah yang nantinya bisa kita tukar dengan nominal rupiah. Satu botol plastik mendapatkan 56 poin, atau senilai dengan 56 rupiah, fams. Jangan dilihat dari nominalnya ya, kan kalau kata pepatah, sedikit-sedikit nantinya jadi bukit. Oh ya, untuk itu, coba kita jelasin langkah-langkahnya ya, fams. Pertama, masukkan botol ke lubang yang ada ya, fams. Tunggu sampai sensor menarik botol masuk dan lampu berwarna hijau untuk memasukkan botol lainnya. Ukuran botol yang bisa ditukar berkisar 240 sampai 1500 ml, fams. Pastikan tidak ada air yang tersisa di dalam botol untuk mempermudah proses pemilahannya. Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu. Kalau botol sudah tertukar dengan poin, maka pengguna bisa menukarkannya ke rupiah. Tinggal tunggu, maka saldo uang elektronik kamu akan bertambah, fams. Hadirnya mesin ini tidak terlepas dari data statistik persampahan domestik Indonesia yang menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua terbesar penyumbang sampah plastik di dunia, fams.
yakni sebesar 5,4 juta ton per tahun, atau setara dengan 14% total produksi sampah. Untuk mengatasi hal itu, kedepannya bukan hanya kampanye tukar botol dengan uang saja, tetapi rencananya sampah plastik akan menjadi media pembayaran beragam kebutuhan loh, fams. Kita sudah melakukan pembuktian transformasi. Sampah jadi digital money. Sampah jadi pulsa handphone. Sampah jadi rekening bank. Sampah menjadi saldo elektronik money. Dan ini akan terus kita kembangkan. Sampah itu menjadi mode untuk melakukan pembayaran secara digital. Ternyata ada aja loh, fams, yang melakukan penukaran di mesin ini setiap harinya, kayak mbak-mbak ini. Mereka disebut plastic hero, alias pahlawan plastik, karena sudah melakukan penukaran secara konsisten atau berkala. Kebetulan waktu itu aku iseng-iseng aja sih sebenarnya. Terus lihat ternyata tinggal masukin botol-botol doang, terus aku penasaran. Besokannya aku coba balik lagi. Biasanya sih kalau di klaster saya tuh ada Dropbox-nya, lebih gampang sih, tinggal drop doang. Tapi beda, kalau yang ini kan langsung koinnya masuk. Kalau yang Dropbox lebih manual sih. Jadi ntar nunggu di collect, baru koinnya baru masuk. Jadi nggak langsung sih. Oh iya, botol-botol tadi akan diubah menjadi kain ramah lingkungan, fams. Pertama, botol akan dipisahkan sesuai warnanya karena akan berpengaruh pada warna akhir kain. Kemudian, botol dipadatkan, dicacah menjadi serpihan kecil, serta dipanaskan sampai membentuk serat polyester. Serat ini akan disatukan, didinginkan, dan dipanaskan berkali-kali, sampai hasilnya menyerupai kapas dan siap dicetak menjadi lembaran kain felt, untuk diolah menjadi macam-macam produk. 1 meter persegi kain felt terbuat dari 14 botol ukuran 600 ml. Produk hasil olahan plastik tadi beragam, fams, mulai dari tas bekal, pouch, sajadah, bahkan sepatu. Wih, keren abis ya. Katanya nih, fams, orang Indonesia kalau nggak makan pakai nasi, hitungannya sih sama aja nggak makan, fams. Iya nggak sih? Wait, belum pernah nemu yang satu ini aja. Di tempat ini disediakan sekitar 50 jenis merek sereal, cara penyajian dan kombinasi olahannya juga. Wow, ajaib deh pokoknya. Yuk deh, langsung cek ini aja di sekitar Jakarta. Namanya Sunday Bowl Cereal Club. Kafe yang terletak di Panglima Polim, Jakarta Selatan ini punya konsep yang lain daripada yang lain. Kalau biasanya, kafe menyajikan berbagai pilihan menu kafe. Yang ini justru hanya menyajikan menu khusus sereal dan modifikasinya. Mulai dari yang lokalan sampai yang interlokal. Internasional maksudnya. Gak bisa dipungkiri nih, fams, kalau sarapan merupakan salah satu asupan yang sangat penting buat keseharian kita. Soalnya, kalian pasti tahu dong, kalau sarapan memberikan banyak banget manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya memberikan energi pada tubuh. Dengan sarapan, tubuh mendapatkan asupan energi yang cukup untuk memulai aktivitas harian. Apalagi kalian yang melakukan aktivitas fisik berat. Sarapan pagi sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi tubuh, fams. Selain itu, sarapan juga membantu meningkatkan fokus dan produktivitas. Orang yang sarapan cenderung lebih fokus dalam mengerjakan tugas dan memiliki kinerja yang lebih baik. Ayo, buat kalian yang suka hilang fokus, jangan-jangan sering lupa sarapan ya? Setiap negara punya sarapan andalannya masing-masing, fams. Kalau warga plus 62 biasanya mengandalkan sarapan berupa karbohidrat berat, kayak nasi uduk, bubur, ataupun lonsai alias lontong sayur. Bukan lontong sayang ya, fams. Nah, beda lagi dengan bule-bule di Eropa, Australia, dan Amerika. Biasanya mereka lebih senang sarapan yang lebih simpel dan cepat, fams, seperti roti, pancake, ataupun sereal. Buat kamu yang jarang makan sereal, tapi kepengen nyobain nih, fams, cus aja datang ke sini. Kafe ini menyajikan banyak banget pilihan sereal yang bisa kamu icip-icip. Mau yang rasa buah-buahan? Ada. Atau yang rasa klasik seperti coklat atau vanila? So pasti ada dong. Pengunjung bebas memilih nih rasa favoritnya. Menariknya, sereal disajikan dengan berbagai macam pilihan susu. Bahkan ada yang rasa buah-buahan seperti pisang loh, fams. Tapi buat kamu yang pengen coba penyajian sereal yang unik, bisa nih memesan olahan sereal versi lain. Kayak sereal yang diolah jadi es krim mini, fams. Sereal dihancurkan dan dilebur bersama dengan bahan lainnya di mesin pembuat es krim.
Kemudian disajikan dengan beragam topping fams. Wih, rasanya unik loh. Ada sensasi garing yang bisa kamu dapatkan. Saik. Buat kamu yang suka cita rasa segar, jangan lewatkan ya pilihan menu sereal yang disajikan dengan yogurt dan jelly ini. Dijamin nagih deh. Selain menu yang seru-seru, dekorasi interior cafe ini juga menarik banget. Ala-ala resto vintage di Amerika. Apalagi ada layar besar yang menyajikan tontonan kartun, membuat pengunjung bernostalgia dengan masa kecilnya. Gimana? Seru kan? Rekomendasi sarapan ala Regam Indonesia? Tapi nggak harus pagi hari loh. Kalau kalian mau kesini saat makan siang ataupun makan malam, bisa banget fams. Soalnya, Sunday Bowl Cereal Club buka sejak pukul 8 pagi hingga 10 malam. Jadi, buat kamu yang penasaran, gak usah khawatir fams. Cus, cicipi kelezatan berbagai macam sajian sereal yang nikmat ini. Ada sebuah kampung yang suasana lebarannya terasa tiap hari. Iya, gak cuma pas tanggal 1 Syawal aja tuh. Soalnya tiap hari di sini kita bisa ketemu sama ketupat. Pokoknya tiada hari tanpa ketupat deh. Namanya aja Kampung Ketupat. Disinilah berkumpulnya para pengrajin ketupat. Hampir setiap rumah membuat ketupat fams. Kalau dihitung-hitung, ada lebih dari 1.000 pengrajin janur ketupat dan juga ketupatnya. Iya, 1.000. Kampung Ketupat ini ada di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Iya tuh, banyak anyaman ketupat digantung di sepanjang jalan. Selain diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional, ketupat-ketupat inilah yang banyak kita temukan di warung-warung makan coto Makassar ataupun soto Banjar yang ada di Kalimantan Timur, fams. Gak di Kalimantan Timur aja loh fams. Bahkan ketupat-ketupat dari kampung ini pun dikirim sampai ke Pulau Sulawesi hingga ke daerah Indonesia Timur juga fams. Mantul kan? Kalau biasanya ketupat terbuat dari daun kelapa muda, tapi di kampung ketupat ini bahannya menggunakan daun nipah fams. Kenapa coba pakai daun nipah? Karena bikin ketupat lebih awet dan tahan lama fams. Jadi yang dijemur-jemur di sepanjang jalan di kampung ketupat adalah daun nipah yang siap untuk dijadikan ketupat. Tapi bisa dibilang gak mudah loh untuk masyarakatnya mendapatkan daun nipah ini fams. Karena bahannya gak didapatkan dari sekitaran kampung ketupat ini, melainkan dari kawasan Muara Jawa yang jaraknya puluhan kilometer dari kampung ketupat fams. Oh iya, kebanyakan yang membuat ketupatnya adalah perempuan fams. Tapi gak sedikit juga para pria membantu juga. Biasanya sih di waktu-waktu luang gitu fams mereka mengerjakannya. Wah, mereka ahli banget deh fams. Bahkan gak perlu melihat dan dalam hitungan detik aja udah jadi sebuah ketupatnya. Cepet banget kan? Coba kita adu cepat nih dengan yang bukan berasal dari kampung ketupat. Cepat-cepatan ya kalian ya. 1, 2, 3. Bener-bener deh si ibu. Jago banget sih. Gak heran kalau sehari bisa bikin sampai 500 buah. Waduh, gak keriting tuh tangan ibu. Udah cepet gitu dan kayaknya sambil nonton TV atau ngobrol juga bisa ya. Ajarin dong. Untuk membuat ketupat, daun nipah harus dijemur terlebih dahulu fams. Lalu dipotong sesuai ukuran ketupat yang ingin dibuat. Karena ada beberapa jenis ketupat ya fams. Seperti ketupat yang berukuran kecil ini fams. Biasanya digunakan untuk warung makan coto dan ketupat sayur. Sedangkan yang besar biasa digunakan di warung soto Banjar fams. Alat potongnya bermacam-macam juga fams. Ada yang menggunakan pisau ataupun cutter. Dan ada juga yang menggunakan alat pemotong buatan sendiri seperti ini. Tinggal masukin aja, langsung terbelah dua. Mudah kan? Emang deh, masyarakat kita kan terkenal akan kreatifnya. Top Markotop fams. Di hari-hari biasa aja permintaan tetap banyak fams. Coba bayangkan kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wah sih deh, membludak dan memberikan keuntungan banget bagi masyarakatnya ya. Tapi ada beberapa fakta unik seputar si ketupat ini fams. Jadi ketupat itu bukan dikenal sebagai makanan spesial untuk lebaran aja fams. Di Bali, masyarakat Hindu juga menggunakannya untuk hari raya mereka. Lalu di Ternate pun memilih ketupat untuk dijadikan makanan dalam upacara doa dan berkah fams. Karena ketupat sendiri memiliki makna simbol kesucian dan kesalahan. Di mana simbol kesalahannya terlihat dari rumitnya anyaman ketupat. Dan isi ketupat yang berwarna putih diartikan sebagai lambang kesucian hati. Dalam banget kan maknanya?
Tapi kayaknya nggak rumit kalau bagi masyarakat kampung ketupat ini dalam membuat ketupatnya ya. Kan cepet banget dan hafal banget polanya. Gimana fams? Gak ada salahnya loh kalian main-main dulu ke destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur seperti Kampung Ketupat ini sebelum ibu kota Nusantara jadi fams. Lokasinya yang di bantaran Sungai Mahakam pun jadi bonus kalian kalau main ke sini. Bisa melihat lalu lalang kapal yang melintas Kampung Ketupat. Cus deh fams, jangan lupa untuk coba membuat ketupatnya dan membelinya untuk jadi kenang-kenangan ya fams. Fams, tahu nggak? Ada loh desa yang melarang warga desanya berjualan nasi. Iya nasi, gak salah dengar kok fams. Jadi fams, warga kampung Cimapak, Desa Sirna Resmi Sukabumi, Jawa Barat memang dilarang menjual nasi. Catat, gak ada warung nasi di kampung ini. Jika lapar, tamu ataupun wisatawan langsung dipersilakan makan oleh warga secara gratis. Iya fams, gratis. Sejak dulu, semua warga yang tinggal di kampung ini dilarang menjual nasi ataupun padi. Tradisi ini merupakan amanat leluhur adat Kasepuhan Banten Kidul. Nasi ataupun padi merupakan hal yang disakralkan untuk diperjualbelikan. Jika dilanggar, dipercaya akan tertimpa musibah. Warga di kampung ini tidak sungkan memberi nasi jika ada wisatawan ataupun tamu yang ingin makan. Hanya saja untuk lauk pauknya, terkadang harus beli sesuai dengan keinginan. Rumah yang mana aja gitu, minta nasi, lapar, pasti dikasih sama orang sini, sama masyarakat. Ke warung? Iya, nggak apa-apa, saya ke warung. Kalau ke warung, lapar, minta dipasakin mie ayam, pasti ditawarin nasi di sini. Nasinya nggak usah beli, dikasih. Untuk dilarang karena tadi itu, karena diibaratkan bahwa terutama beras ya, nasi, jadi diibaratkan kita sama aja, sama-sama kita. Kalau misalkan dijual kayak menjual kita, jadi bukan bahasa ini mah apa ya, kalau bahasa Indonesia bukan dipigusi tapi dipusti gitu, karena di masyarakat adat yang diutamakan kan padi, jadi beras itu nggak boleh dijual. Unik banget ya fams tradisinya. Ini mencerminkan masyarakat agraris yang sangat menghargai hasil jerih payah bercocok tanam dan tidak pelit berbagi secara gratis pada sesama manusia. Bukan cuma kampung wisata yang dicat warna-warni ya fams. Di Kampung Malang ada desa yang makamnya dicat warna-warni. Ini dilakukan untuk menghilangkan kesan seram dan angker yang umumnya melekat pada makam. Semua bentuk nisan yang ada di pemakaman umum ini dicat warna-warni. Ada yang hijau, biru, merah, hingga kuning. Mirip pelangi deh pokoknya. TPU Kramat Jati di Desa Jatigui, Sumber Pucung, Kabupaten Malang ini memang luar biasa ya fams. Pengecatan ini dilakukan sejak bulan puasa lalu. Tak hanya jadi warna-warni, makam pun terkesan lebih rapi. Makam yang dirubah seolah pelangi ini ternyata mendapat sambutan positif dari keluarga pemilik makam. Mereka merasa lebih nyaman saat berziarah dan menghilangkan kesan kotor. Kayak gini kan nggak kelihatan seperti angker atau gimana gitu kan. Biasanya kan kayak taman wisata gitu aja. Pengecatan makam ini merupakan inisiatif dari pemerintah desa setempat. Cat yang digunakan merupakan donasi dari warga, sementara pengecatan dilakukan oleh warga almarhum yang dimakamkan di pemakaman ini. Desa Jatigui memiliki 3 tempat pemakaman umum. Saat ini baru 1 TPU yang dicat warna-warni. Kedepan, rencananya pemerintah desa akan melakukan pengecatan serupa di 2 TPU lainnya. Mantap kan tuh fams? Omong-omong soal desa unik lagi nih, di Klaten, Jawa Tengah, ada sebuah desa yang dihuni oleh puluhan orang-orang kembar. Gak tanggung-tanggung jumlahnya, sekitar 23 pasang. Weleh-weleh, itu sih udah bisa bikin 4 kesebelasan sepak bola ya. Menemukan orang kembar bukan perkara sulit di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara ini. Ada yang kembar identik, laki-laki atau perempuan. Ada juga kembar fraternal, atau yang dikenal juga dengan istilah kembar dampit, yaitu kembar identik tapi berbeda jenis kelamin. Keberadaan orang kembar ini sudah ada sejak lama fams. Ada yang umurnya hingga 80 tahun, namun pasangan lebih dahulu meninggal. Dan yang paling kecil baru saja dilahirkan dan belum diberi nama. Namun, fenomena orang kembar di Desa Jonggrangan ini mulai dikenal oleh publik sekitar tahun 2000. Warga sendiri tidak tahu secara persis awal mula keberadaan orang kembar di desa ini. Menurut kepala desa setempat, Sunarna, tidak ada cerita dari orang-orang terdahulu tentang asal mula warga kembar berpasang-pasangan.
alami begitu saja, karena semuanya keturunan dari kakek nenek yang juga kembar. Kembar istilah pun sejarah, kita nggak tahu mas ini alami kok ini kok. Saya kira kalau Piai Sepuh itu ya keturunan dari simbah-simbah yang kembar atau gimana gen. Salah satu orang kembar yang berada di desa Jonggrangan adalah Abdul Aziz Al-Hakim dan Abdul Alim Al-Halim. Keduanya kini berusia 23 tahun. Mereka mengatakan ada enak dan tidak enaknya jadi orang kembar, fams. Orang salah sebut nama sudah hal yang biasa tuh. Namun, ada pengalaman berganti masuk kerjaan dan gak ada yang menyadarinya. Saya jaga di salah satu toko ya, kayak toko kelontong gitu. Saya tukeran sama kembaran saya karena emang lagi capek gitu kan. Dan gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Perangkat desa mengaku tidak ada kesulitan dalam pencatatan dokumen kependudukan, meski banyak warganya yang kembar, fams. Meskipun terkadang salah sebut nama karena kemiripan bentuk wajahnya. Kini pihak desa perlu mendata lebih terinci jumlah orang kembar sebenarnya di desa Jonggrangan. Karena memang selama ini tidak ada perlakuan khusus. Namun semakin desanya dikenal sebagai desa orang kembar, perlu menjadi perhatian khusus pendataan mereka. Fams, kalau mengira ini adalah istana kepresidenan, wait, tentu salah ya. Kurang tepat. Ini cumi alias cuma mirip. Tatak des. Ini justru adalah sebuah kantor balai desa. Hah? Apa iya? Iya beneran. Ini adalah kantor pemerintah desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur, fams. Bangunan seluas 30 kali 50 meter ini memang mirip dengan gedung Istana Merdeka di Jakarta. Ada-ada aja ya. Saking miripnya, banyak masyarakat datang berkunjung hanya untuk berfoto seolah datang ke Istana Merdeka. Berduyun-duyun tuh. Bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, sampai anak-anak kecil pada datang penasaran dan bersuah foto dia. Mirip Istana Merdeka, di bagian depan bangunan balai desa ini juga terpanjang 6 tiang beton di didi kanan dan kirinya. Di bagian tengah atas juga terdapat lambang negara burung Garuda. Untuk bisa masuk ke gedung ini, masyarakat harus menaiki undakan 12 tangga yang dirancang mirip sekali dengan Istana Merdeka. Kalau balai desa yang biasanya kan hanya bangunan yang nggak eye-catching, nggak instagramable. Ide ini muncul dari Kepala Desa Kemuning Sari Kidul yang selama ini terinspirasi dengan kemegahan gedung Istana Merdeka. Akhirnya, balai desa menjadi kantornya dibangun semirip mungkin dengan menelan biaya 1,8 miliar. Wow! Mendesain pemerintahan desa sama dengan di Istana Negara. Daripada kita jauh-jauh, kalau buat selfie-selfie mungkin bisa di sini, seperti itu pandangan saya. Alhamdulillah ternyata simpatik masyarakat, baik masyarakat desa Kemuning Sari Kidul, masyarakat kami, juga masyarakat di luar kota pun juga hadir di sini. Balai desa mirip Istana Merdeka ini dibangun sejak tahun 2014 lalu dan saat ini telah ditempati. Kedepan secara bertahap, gedung mirip Istana Merdeka ini akan dilakukan penyempurnaan seperti membangun kolam renang dan taman wisata di lahan yang kosong. Wah, benar-benar kreatif ya. Desa satu ini unik. Ya nggak, fams? Fams, emang ya, ngebahas soal rupa-rupi dan kebaruan di Indonesia itu nggak pernah ada habisnya. Sayangnya, waktu kita ngobrol di pagi hari ini terbatas, fams. Ya udah, nggak usah sedih. Besok kita akan jumpa kembali di Ragam Indonesia. Sampai ketemu, salam Indonesia. Indonesia mendunia.